Halo guys, balik lagi dengan Ade di sini. Jadi video kali ini seperti biasa gue mau review sesuatu dan kali ini gilirannya TWS earphone budget dari Jabra Elite 3 ya. Oke guys, jadi ini adalah Jabra Elite 3. Jabra Elite 3 ini harganya tuh 1,2 jutaan ya, 1,3, 1,2, pokoknya di range harga segitu ya. Harga segini tuh head to head sama Sony. Gue baru aja review Sony yang WFC 500, kalian bisa lihat videonya di atas dan mungkin kalian tertarik mana nih 1 juta terbaik antara Jabra atau Sony itu ya. Desainnya itu masih sama ya, ini namanya desain Danish Girl. Apa disebut ini Danish Slick Design gitu ya, dan mirip banget lah dengan edisi Jabra sebelumnya ya. Dan ini memang lumayan agak slick desainnya gitu ya, menarik. Cuman ya ini wajahnya masih sama nih dengan seri-seri terdahulunya. Dan ini lumayan kecil ya guys di sini TWS-nya. Jadi panjangnya ini sekitar 64 mm. Ya, ini masih lumayan kecil, gampang masuk kantong seperti ini ya. Nah, ini bahannya juga masih sama, plastik, modelnya matte, dan yang gue punya ini warnanya navy. Dia punya 4 pilihan warna yang menarik ya. Khususnya memang ini ditunjukkan buat mereka yang semua kalangan lah, cewek, cowok, anak kecil ya. Tujuannya supaya ini TWS yang affordable gitu ya. Ketika dibuka nih lumayan ringkih ini kayak tutupnya ya. Jadi dia kalau dibuka tuh suka nutup sendiri gitu ya. Jadi bagian engselnya itu menurut gua kurang kuat ya. Nah, terus ketika dibuka mirip dengan versi sebelumnya, tapi bagian surface ini sekarang ini flat dan seperti biasa cuma ada tulisan Jabra di bagian atasnya, dan dia punya 2 mic di kiri dan di kanan aja, total dia punya mic system gitu ya. Dan build materialnya juga ini lumayan hampir oke. Kenapa aku bilang gitu? Karena sini kelihatan banget ini sambungan plastiknya guys. Jadi kalian bisa lihat di sini ada 2 sambungan, bagian cover ini dan bagian bagian tulangnya gitu ya. Ya jadi wajar lah ya 1 juta. Walaupun di brand-brand lain itu ada yang lebih bagus build quality-nya. Dan bagian ini drivernya itu 6 mm ya untuk si driver dari si Jabra TWS ini. Nah, terus yang bagian menarik terus ya, dia tetap mempertahankan the real push button. Model tombol ini saat ini menurut gue masih yang terbaik ya. Jadi dia nggak mudah ketekan tanpa sengaja gitu ya. Jadi bisa tetap aman ya. Biasanya buat kalian yang kegiatan outdoor atau yang pakai kerudung, nah ini sangat membantu banget ya. Cuman yang agak sedikit kurang adalah bagian permukaan touch controlnya ini. Kalau kita ngekliknya bagian ujungnya A, bagian atas tuh kliknya agak kurang enak ya. Tapi kalau kita ngeklik bagian J dan bagian tengah ya, itu tuh lumayan enak dan clicky gitu ya. Jujur li, untuk pemakaian si TWS ini ya, terasa banget kita memakai sesuatu ya. Cuman bagusnya tuh ini dia agak bisa breathable ya. Jadi bagian permukaan bodinya ini tuh nggak begitu nutupin. Nah, untuk pairing di Android maupun di iOS, kalian harus download dulu aplikasinya Jabra Sound Plus ya, untuk bisa connect ya secara cepat dan lancar. Karena kalau misalnya gue lakuin manual ya di Android nih, gue nggak tahu nih. Jadi ketika gue pairing di Android gue itu dia muncul 2 koneksi ya. Jabra Elite 3 itu ada 2. Jadi gue coba harus connect dua-duanya dahulu, dan itu kadang suka nggak bisa connect gitu ya untuk penggunaan pertama kali. Menurut gue kalau kalian mau connect ini langsung aja download aplikasi Jabra Sound Plus-nya ya. Nah, yang menarik ya, meskipun begitu si Jabra ini punya konektivitas 5.2 Bluetooth ya. Jadi dia support untuk low energy ya, untuk Bluetooth, dan koneksi strength-nya itu lebih kuat dibandingkan dengan kompetitornya. Jadi buat standar gue pakai ini buat pergi atau jalan-jalan ke banyak yang bilik-bilik, banyak ruangan tembok-tembok di office atau di rumah tuh, gue ngerasa ini dia lebih stabil ya. Nah, kalau kalian menggunakan aplikasinya, ini kalian langsung tahu bahwa bagian pertama yang terlihat jelas tuh dia punya equalizer. Nah, kalau dia sih nyebutnya musik preset ya. Ini khas kayak Jabra. Jadi kalian bisa ada netral, ada speech, rubah ke bass boost, treble boost, smooth atau energize. Nah, tapi sayangnya equalizer tuh nggak bisa mode custom. Jadi kita kehilangan khas preset Jabra yang slider naik turunnya itu loh buat setting equalizernya. Ini jadi kita nggak bisa edit ini secara manual. Nah, jadi kalian harus pilih ya apa adanya settingan dari Jabra. Karena kali ini nggak punya ANC ya, itu minus, tapi dia punya transparency mode atau Jabra nyebutnya hear through ya. Kalau di Apple namanya transparency, atau di Sony juga ya. Jadi kalau ini kita aktifin, suara dari luar tuh masuk ke mikrofon kita. Jadi tetap bisa aware mendengar suara sekitar ya. Kayak kita ngedengerin suara super power gitu ya. Dan juga kekurangannya adalah bahwa di TWS ini tidak bisa mengontrol, bukan touch control ya, click control ya. Jadi untuk play and pause itu kalian perlu klik sekali, ya klik 2 kali untuk next song, dan 3 kali untuk previous track gitu untuk bagian kanan. Yang kiri agak berbeda. Kalau klik sekali itu kalian masuk mode hear through, on off.
ketik 2 kali kalian masuk ke mode Siri atau voice assistant. Uniknya, untuk pengguna Android itu ada Spotify tab, jadi itu bisa otomatis langsung masuk ke Spotify. Tapi ini cuma ada di Android ya. Dan yang menarik yang paling gue suka adalah kita bisa atur volume. Jadi untuk bagian kanan itu volume up, touch sekali dan hold. Yang kiri touch sekali dan hold untuk volume down. Jadi pengaturan volume itu bisa dilakukan semua di sini. Good job. Mikrofonnya, jadi mikrofonnya yang mau gue bahas adalah dia ini walaupun dia punya 4 mikrofon ya, jadi dia satu untuk menangkap surround gitu ya, untuk transformasi modenya, tapi untuk kemampuan telepon atau kita mau recording pakai mikrofon ini tuh yang aktif cuman bagian yang kanan. Jadi kalau bagian kanan kalian deketin ke sumber mikrofon yang bawah, nah itu tuh baru suaranya terlihat lebih besar gitu ya. Menurut gue pribadi sih ya lumayan oke ya, cuman menurut gue sedikit kurang terbaik ya dibandingkan dengan kompetitornya. Tapi mungkin lebih baik ya kalian yang menilai deh kualitas mikrofonnya seperti apa. Ini dia. Oke, sekarang gue sudah cobain mikrofon kualitasnya dari Jabra RS. By the way, dibandingkan dengan suara kamera ini, kita udah dengan mikrofon yang By the way tadi, nah di sini nih. Jadi kayak ini mikrofonnya yang terasa gede banget di sini ya. Jadi kalau kalian yang butuh suara yang besar, ini kalian bisa mendapatkan mikrofonnya buat sendiri. nah by the way suaranya gimana? Kita mau coba lagi yang sebelah kiri kita cari. Nah, jadi untuk mikrofonnya kayaknya yang sebelah kanan aja yang aktif ya. Sebelah kiri ini nggak begitu banyak keluarin suara yang besar. Nah, ini menurut kalian gimana caranya bisa Nah, gimana dengan suaranya atau kualitas audio yang keluar dari TWS ini? Begini guys, TWS yang punya driver 6mm ini yang sudah support codec aptX, cuman nggak bisa support AAC ya. Jadi kalau kalian pengguna Android ini kalian harus bersyukur karena aptX bisa aktif. Tapi buat kalian yang penggunanya iPhone, sayang sekali ini terlimit di SBC. Jadi kalian yang di iPhone ya harus mendengar ini apa adanya gitu ya. Suara Jabra ini adalah sesuai dengan karakter yang kita harapkan. Maksudnya gini, ya bassnya tuh soft, nonjok banget gitu ya. Nggak banget sih ya, nonjok 70% lah ya. Tapi memenuhi ekspektasi kita, dan ini tuh clear gitu ya, bersih gitu ya, nggak begitu ngeganggu ke bagian vokal, walaupun ini sedikit kedengaran vokalnya menurut gue agak sedikit belakang gitu ya. Cuman buat dengerin kualitas karakter penyanyi itu masih bisa didengarkan dengan baik dan enak. Treble-nya juga sama, terasa crispnya, terasa nyaman, dia nggak begitu ngecering yang sampai offset, enggak. Gue ngerasa ini masih safe ya. Jadi buat kalian yang kenal Jabra, nah suara ini masih sesuai dengan selera kita lah. Apalagi buat kalian yang sedang olahraga kita makin semangat, nah ini cocok banget buat kegiatan-kegiatan yang seperti itu. Jadi ini nggak seperti Jabra Elite 85 yang jujur gue kecewa, gue juga pernah review ya, yang tidak seperti Jabra pada umumnya. Nah kali ini dia kembali lagi ke jalur yang benar. Yang sayang bukan sayang ya, hear-through-nya. Jadi hear-through-nya itu lumayan tidak begitu mempengaruhi ketika kita dengerin musik. Jadi on-off-nya harus kalian lakukan tuh di awal. Jadi kalau kalian dengerin musik terus kalian on-off-in hear-through-nya itu nggak begitu signifikan. Baterainya, jadi baterainya kalau menurut si Jabra, satu TWS itu sepasang maksudnya itu bisa dengerin 7 jam. Ya percobaan gue sih bisa 6,5 jam lah ya. Karena mungkin itu tesnya tergantung volume yang kalian pakai. Dan total dia tuh bisa bertahan sampai 28 jam. Ya ini buat di kelasnya menurut gue ini masih kuat ya, dibandingkan dengan Sony yang cuma 20 jam ke bawah yang gue alamin. Tapi ini dengan hear-through-nya aktif ini bisa draining lebih cepat guys. Jadi kalian sangat wajar kalau kalian sering pakai hear-through akan merasa ini lebih cepat habisnya. Dan untuk pengecasan seperti gue bilang USB Type-C ya, dan sayangnya memang tidak bisa wireless charging. Ya wajar ya untuk merek-merek kelas Wahid, Jabra, Sony dan kawan-kawannya sejuta mah nggak bisa ya. Kecuali kalian pakai merek-merek kayak Sabat, Redmi gitu ya, yang kelas entry level, nah itu sudah support tuh wireless charging ya. Tapi ya kalau ini tentu belum ya. Cuma tadi ya 10 menit 1 jam, dan kalau mau penuh ini sekitar 3 jaman. Nah terus membahas soal delay-nya. Delay untuk bermain game sih moderate ya. Ada terasa delay, cuman nggak begitu besar banget. Tapi buat kalian yang kompetitif itu terasa kalau main FPS itu lebih gede lagi, sekitar 400 milisecond ya, atau hampir setengah detik lah ya. Tapi kalau game-game casual yang kecil-kecil sih menurut gue ini masih bisa dipakai dengan baik sih ya. Nah, satu kekurangan yang menurut gue sih wajar ya, cuma banyak orang yang kecewa bahwa si Jabra ini nggak punya multi point lagi. Jadi untuk connect ke device yang lain tuh kalian harus mematikan dulu device yang sebelumnya. Ya, tapi uniknya ini tetap bisa pakai satu Jabra, satu TWS only, setengahnya bisa tetap kalian pakai ya. Jadi kalau kalian cuma pengen butuh ngedengerin suara sekitar ya,
wear doang dan menghemat baterai. Nah, itu bisa dipakai cuma sebelah. Cuman gua saranin sih jangan ya. Biasanya masalah-masalah gitu tuh bikin baterainya ngedraining lebih cepet ya. Jadi nggak seimbang kiri dan kanannya gitu. Oke guys, kesimpulan gua, TWS ini tuh gimana? Jabra ini memenuhi ekspektasi yang kalian kenal deh. Kalau kalian punya uangnya terbatas ya, Elite yang ketiga ini memang diciptakan buat itu ya. Harganya sejuta masih affordable, suaranya khas Jabra, bassnya punchy. Buat kalian yang senang kegiatan outdoor, kegiatan fitness ya, hujan-hujanan gitu ya. Ini tuh memang TWS yang itu ya. Bonusnya adalah dia support transparency mode ya, walaupun kehilangan multiple point. Harga yang sangat bagus dan masih affordable ya. Oke, sebenarnya segitu dulu ya. Kalau ada hal lain yang ingin ditambahin, lu bisa komen di bawah atau yang lu tanyain khusus tentang Jabra atau TWS. Kalian bisa reach gue di sosial media gue. Thank you untuk yang udah subscribe. Appreciate buat yang subscribe dan yang like, tombol like-nya silakan. Seperti yang gue mention sebelumnya, ini kayaknya enak nih kalau kita adu dengan Sony ya. Mungkin video gue yang lain akan kita head to head antara Jabra Elite 3 dengan Sony WF-C 500. Sampai jumpa di video gue yang lain. Bye bye, sehat selalu.